Ada pepatah lama, buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Like father, like son. Seorang anak guru besarnya jadi begal. Joke dari kawannya bahwa pohon yang menjatuhkan buah letaknya di pinggir kali. Sewaktu buahnya jatuh, masuk ke air, dimakan arus, dan hanyut jauh dari pohonnya. Tapi tidak jarang buah yang jatuh adalah buah busuk. Karena tidak ada jaminan semua buah akan baik. Jokowi adalah buah bagus, matang di pohon, penuh nutrisi, dan layak dinikmati. Dia ditempa oleh kesulitan, dibina oleh pengalaman, disatukan oleh tujuan, dan dilindungi oleh rahmat Tuhan. Kini dia menjadi tauladan tidak hanya sebagai bapak bagi anak-anaknya, tapi sebagai bapak bangsa, dan bahkan dunia merasakan kehadirannya. Jokowi adalah satu di antara jutaan anak seangkatannya yang masa kecilnya hidup dalam himpitan kesulitan ekonomi yang serius. Orang tuanya hanya penjual kayu bakar dan supir bis antar kota. Tidak pernah punya rumah. Nyaris separuh masa mudanya hidup di rumah kontrakan di bantaran Kali, Surakarta. Bekal tempaan itulah yang disematkan kepada anak-anaknya. Walau hidup tidak sesakit masa kecil bapaknya, tapi cara hidup sederhana terus diajarkan sampai Jokowi sebagai pejabat wali kota. Anak-anaknya tidak menikmati jabatan orang tuanya. Gibran adalah pengusaha tanpa fasilitas dari jabatan wali kota sang orang tua. Bahkan sebagai pengusaha catering, dia tidak pernah mengambil order dari Pemda. Pendek cerita, sekarang kita sedang melihat drama politik anak seorang jenderal dan mantan presiden yang beda tempaan hidup dan cara pandangnya. AHY adalah anak manja yang disiapkan bak tanaman yang tumbuh di lahan subur, bertanah gembur, sehingga batangnya cepat membesar tapi getas. Beda dengan Gibran yang hidup di lahan tandus sehingga seratnya indah dan kuat, tidak mudah patah. AHY karir militernya sampai mayor dan sekolah di Amerika, tentunya dengan koneksi bapaknya seorang presiden, sehingga semua bisa ditebak bagaimana mereka mengaturnya. Ini sama dengan bapaknya yang tiba-tiba dapat gelar doktor dari IPB. Bahkan adiknya juga sama dengan gelar doktor cum laude. Kum di laut. Jadi cumi dong. Sungut panjang dengan tinta hitam. Drama yang kita saksikan ini adalah dua cerita yang hampir sama tapi nggak nyambung. AHY dipaksa keluar TNI untuk ikut kontestasi Pilgub Jakarta. Sayang, kandas, kemudian bak layangan lepas, menari di atas angin politik yang kurang ramah menerimanya. Ayahanda yang sayang kepada buah hatinya kemudian memberi kursi ketum partai yang sejarahnya dapatnya juga nggak sopan. Skenarionya bisa kebaca bahwa andai jadi gubernur lalu nyapres persis Jokowi. Mereka lupa bahwa Jokowi adalah kepala daerah yang 3 kali memenangi pilkada dan 2 kali menang pilpres. Kenapa bisa? Ya, faktor jam terbang, perilaku, dan rahmat Tuhan. Jadi bukan jatuh bersama air hujan. Kita baca gelagat. AHY sudah nafsu nyapres dengan pengalaman ngepres perilaku, jadi tak beres. Hanya berbekal mayor yang dipaksa ngeloyor dan fasilitas bapak yang presiden, prestasinya hanya presiden. Gibran, walau katanya tidak disiapkan, tapi dia mempersiapkan diri dengan ayah sebagai tauladan sejati. Begitu nyemplung nyalon wali kota, langsung nyakot, menang 93%. Adalah sejarah baru melewati kemenangan bapaknya yang pertama nyalon menang 58% dan kedua menang 87%. Good job man, the good starting. Ada 2 hasil brilian yang menunggu Gibran di depan.
Kalau lanjut wali kota, insya Allah di tangannya kemenangan menanti hampir pasti. Karena hasil kerjanya sudah di atas angka rata-rata. Kalau 2024 dia terbang ke Jakarta, juga punya harapan besar karena hasil kerjanya serta penantian masyarakat Jakarta yang merindukan Ahok digorok dengan cara jorok oleh kaum brewok. Gibran adalah pilihan harapan. Jakarta adalah batu loncatan. 2029 dia bisa mengulang memenangi capres seperti ayahnya. Semoga. Pagi-pagi baca koran, cemilannya makan tempe. Kalau ada Gibran, masa kita pilih AHY? Jauh kali. Begitu kira-kira. Artikel ini ditulis Biakto di redaksi Indonesia.com dengan judul Antara Gibran dan AHY. Jika Anda berpendapat lain, tuliskan komentar Anda di bawah ini. Saya Emma, Karisma 90.